siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Berkelas dulu kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita merubah kebiasaan yang buruk. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 menjadi landasan kita untuk kita mengerti tentang firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebiasaan adalah sesuatu atau suatu hal yang biasa dilakukan. Suatu yang biasa dilakukan disebut adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ada dua, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang tidak baik. Nah, kebiasaan yang baik selalu akan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita biasa berbuat baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita biasa menabur benih yang baik, maka kita akan menuai juga hasil yang baik, ya kan? Kalau kita biasa memperkatakan hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan sebuah hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Sebaliknya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita biasa melakukan kebiasaan yang buruk, maka akan mendatangkan juga keburukan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pada kenyataannya, kebiasaan baik lebih mudah berubah ke kebiasaan yang buruk daripada kebiasaan yang buruk berubah ke kebiasaan yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Pada kenyataannya, kebiasaan yang baik lebih mudah berubah ke kebiasaan buruk daripada kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Jadi orang yang tadinya nggak merokok,
orang yang tadinya nggak minum alkohol, orang yang tadinya nggak seks bebas gitu ya, terus kemudian dia bergaul sama perokok, bergaul sama orang yang suka makan narkoba, bergaul dengan orang yang suka melakukan seks bebas, bergaul dengan orang yang suka minum, maka dia akan lebih mudah terpengaruh ke hal seperti itu dibanding ke kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Kalau dia tadinya perokok, dia tadinya pemabuk, terus dia bergaul gitu ya sama orang-orang yang baik, itu akan ada perubahan, tapi kadarnya itu masih lebih lama. Kenapa? Nah, itu kita bahas dalam firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga dalam kalimat lain dikatakan begini, sukar diri saya merubah kebiasaan saya yang buruk. Sukar diri saya merubah kebiasaan saya yang buruk ke kebiasaan yang baik. Sukar, Pak Pendeta. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata sukar ini yang harus kita pahami adalah sukar itu bukan berarti mustahil. Jadi kalau engkau bilang sukar Pak Pendeta, saya merubah kebiasaan buruk saya. Sukar Pak Pendeta kalau saya merubah kebiasaan pornografi saya. Sukar Pak Pendeta kalau saya merubah kebiasaan narkoba saya. Sukar Pak Pendeta kalau saya merubah kebiasaan onani saya, masturbasi saya. Susah Pak Pendeta kalau saya merubah kebiasaan saya yang suka main judi. Nah, yang saya harus tanamkan di sini adalah sukar itu bukan berarti mustahil. Sukar itu bukan berarti tidak bisa. Sukar itu bukan berarti tidak mampu. Sukar itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, itu sukar. Jadi kalau kau berkata sukar itu artinya saya mengerti bahwa kau sulit untuk melakukan hal itu, tapi sulit itu bukan berarti mustahil. Hari ini kalau engkau tanamkan dalam pikiranmu, saya pasti bisa merubah kebiasaan buruk saya. Saya pasti mampu meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya pasti bisa tidak melakukan kebiasaan buruk saya. Maka ketika engkau terbiasa memperkatakan itu, lalu engkau terbiasa melatih untuk melakukan hal-hal yang baik, maka lama-lama menjadi kebiasaan. Dan dia berangsur-angsur menjadi baik. Nah, oleh karena itu, yang harus saya katakan di sini atau yang saya boleh share di sini adalah sesuatu yang sulit dilakukan bukan berarti tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diselesaikan. Begitu juga merubah kebiasaan yang buruk bukan berarti tidak bisa dirubah. Yuk sama-sama bilang dengan saya. Bukan berarti saya tidak bisa merubah kebiasaan buruk saya. Yuk sama-sama bilang dengan saya. Bukan berarti saya tidak bisa merubah kebiasaan buruk saya. Iya. Yuk sama-sama bilang dengan saya. Saya bisa merubah kebiasaan buruk saya. Saya bisa merubah kebiasaan buruk saya. Yes, kita bisa. Kenapa kita bisa? Bukan karena kuat gagah kita tentunya, tapi karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, selalu ada jalan. Saya selalu katakan selalu ada jalan dan selalu diberikan kemampuan selama kita memiliki kemauan untuk merubahnya bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saudara yang sedang menatap saya lewat program YouTube ini, saudara yang sedang melihat saya dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak ada kekuatan untuk bisa keluar dari lingkungan itu, maka saya bilang selalu ada jalan, selalu ada kemampuan jika engkau mau, karena Tuhanlah yang memampukanmu dan Tuhan yang akan membuka jalannya bagimu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalimat bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, itu bukan hanya berlaku buat yang sakit, bos. Masa orang yang sakit bilang begini, saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini engkau mungkin melihat program ini, engkau pernah mendengar kata-kata dari orang yang sakit stadium 2, stadium 3, cancer, stadium 4 bahkan, dan berkata dia yakin, saya percaya sembuh sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya mau beritahu, yes, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin. Tapi kalimat bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bukan hanya berlaku buat yang sakit, bos. Juga berlaku untuk merubah hal-hal yang lain. Bagaimana pikiran kita yang terlalu materialisme, bagaimana fokus kita yang terkejar yang hanya harta, bagaimana ambisi kita yang ingin menjatuhkan orang, sehingga akhirnya buat kita berpikir, habis kalau nggak bisnis begini gimana saya bisa berhasil? Ya kalau nggak saya sikut sana sikut sini, bagaimana saya bisa sampai ke atas? Kalau saya nggak mempengaruhi atasan saya, jilat atasan saya, bagaimana saya bisa sampai ke atas? Nggak mungkin. Saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan. Saya mau bilang,
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana saya bisa lepas rokok saya? Bagaimana saya bisa lepas narkoba saya? Bagaimana saya bisa lepas seks bebas saya? Nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Buat saya ayat ini berlaku, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu, ada sebuah istilah yang pernah saya dengar. Do not cover sin with sin. Jangan pernah menutupi dosa dengan dosa. Kalau engkau seorang muda, engkau sedang pacaran dan pacaran terlibat terlalu jauh, engkau melakukan hubungan seks di luar nikah, engkau melakukan seks bebas, lalu akhirnya engkau ingin melakukan aborsi, saya mau bilang, do not cover sin with sin. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Hidup akan terus semakin hancur. Tapi izinkan saya bilang kalimat ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buka hati, terima Tuhan, Tuhan akan mengubah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana saya bisa merubah kebiasaan buruk dalam hidup saya? Bagaimana merubah kebiasaan yang buruk? Yang pertama adalah punya keinginan berubah. Dari dalam dulu, punya keinginan berubah. Kalau kita hanya mau berubah tapi tidak punya keinginan, cuman di mulut saja saya mau berubah, tapi di dalam hati saya, di dalam hati kita nggak mau berubah, susah. Jadi punya keinginan dulu, saya mau berubah. Keinginan ini muncul karena pola pikir kita yang diubahkan. Metanoia, ada perubahan pola pikir. Di situ kita menyesal, di situ kita menyadari, di situ kita mau kembali kepada rancangan Allah. Dari situ Roh Kudus menjawab. Muncul keinginan yang kuat. Dari keinginan yang kuat, engkau pasti bisa. Sebab bukan engkau, tapi Roh Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, bagaimana merubah kebiasaan yang buruk? Cari penyebab kebiasaan buruk itu dan rubahlah kebiasaan buruk itu dengan ketekunan, kesabaran, dan kegigihan. Jadi cari dulu penyebabnya. Kalau engkau penyebabnya karena kalau engkau melakukan kebiasaan buruk engkau narkoba, kau cari dulu penyebabnya. Kenapa saya pakai narkoba? Kenapa saya melakukan seks bebas? Kenapa saya kenapa saya onani? Kenapa saya masturbasi? Kenapa saya juga melakukan pornografi? Penyebabnya apa? Oh, karena saya ngerasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa ditolak, saya merasa tidak ada orang yang memperhatikan saya merasa kecewa, saya merasa tidak ada orang yang mendengarkan saya. Ketika engkau menemukan penyebabnya dalam dirimu, maka mudah engkau menyelesaikannya itu. Yang pertama, kalau penyebabnya adalah engkau merasa bahwa engkau tidak diperhatikan, Alkitab saya berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu tidak melihat atau tidak memperhitungkan engkau, tapi Allahmu memperhatikan engkau. Dia mata Tuhan tertuju kepadamu. Jadi jangan kau merasa sendiri. Kalau engkau merasa dikecewakan, engkau merasa dikhianati, mungkin kau pacaran dan engkau ditinggalkan, engkau diselingkuhi, izinkan saya berkata demikian. Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin kau terlalu mencintai orang itu daripada mencintai Tuhan. Maka Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya engkau kembali mencintai Dia, Tuhan yang telah menyelamatkan engkau. Kalau engkau memakai narkoba karena penyebabnya engkau merasa kurang percaya diri, maka saya mau beritahu, rasa tidak percaya dirimu lebih disebabkan karena lingkungan yang ada di sekitarmu. Mungkin engkau lahir dari keluarga yang broken home, mungkin engkau lahir dari keluarga yang engkau tidak diperhatikan, setiap kau kasih ide engkau dimarahi, setiap ada hal engkau selalu disalahkan. Izinkan saya bilang kalimat begini, kalau engkau sudah menemukan hal itu, engkau hanya mencari pelampiasan di luar sana, dan saya mau katakan pelampiasanmu itu akan membawa kehancuran kepadamu. Sadarlah, tinggalkan kebiasaan buruk itu. Bagaimana caranya? Temukan dulu penyebab. Kalau engkau sudah menemukan penyebabnya, engkau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ternyata saya salah. Buka jalan buat saya, tolong saya, tuntun saya, dan mampukan saya. Biarkan hidupmu, buka hatimu, dituntun oleh Tuhan, supaya engkau melihat masa depanmu penuh dengan kemenangan kilang kemenangan. Yang ketiga, pertanyaan bagaimana merubah kebiasaan yang buruk. Yang ketiga, bergaul, berteman, dan berkaca kepada orang-orang yang berhasil atau sukses. Maksud sukses yang berhasil ini adalah orang-orang yang berhasil sukses melewati masa itu, berhasil sukses meninggalkan kebiasaan buruk itu. Bergaullah dengan mereka, berkacalah dengan mereka, bertemanlah dengan mereka. Dari situ engkau tahu
Oh, ternyata mereka sering ikut renungan firman. Oh, ternyata mereka sering ke gereja. Oh, ternyata mereka sering berdoa. Oh, ternyata mereka sering saat teduh. Dari situ jangan pernah meninggalkan firman Tuhan dalam hidup. Yang keempat, yang terakhir, rubahlah sudut pandang dan pola pikir kita. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa berubah dari kebiasaan buruk kita tuh, hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan. Kenapa? Kita terlalu melihat ke satu sudut gitu. Yang kita lihat sudut sini, terus coba arahkan pandang ke sudut yang lain. Oh, ternyata di sini ada orang yang lebih sukses. Oh, ternyata di sini ada orang yang lebih susah dari saya. Oh, ternyata di sini ada orang yang hidupnya lebih berantakan. Oh, saya bersyukur. Ternyata saya cuma mengalami hal seperti ini. Oh, saya bersyukur. Ternyata nggak seberat ini. Oh, ternyata masalah saya nggak seberat orang ini. Oh, ternyata saya masih ada jalan Tuhan yang Tuhan bukakan. Rubah. Kadang-kadang kita hanya melihat satu sisi. Coba rubah sudut pandang kita. Merubah sudut pandang itu akan mendatangkan pola pikir yang berubah. Karena itu, sebagai penutup, kebiasaan buruk jangan dibudidayakan. Kebiasaan buruk itu jangan dipelihara, tapi kebiasaan buruk itu dirubah. Sukar itu bukan berarti mustahil. Biasakan kita berpikir kita bisa. Bagaimana tadi kita bisa merubah kebiasaan buruk? Yang pertama, punya keinginan berubah. Yang kedua, cari penyebab kebiasaan buruk itu. Dan yang ketiga, bergaul, berteman, berkaca dari orang-orang yang sukses melalui hal itu. Yang keempat, merubah sudut pandang kita. Doa saya menyertai saudara. Ingat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya jadi ingat pujian ini berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu. Saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Tuhan yang dalam kita. Engkau bisa mengampuni, itu karena Engkau bisa meninggalkan kehidupanmu yang buruk, itu karena Mari, saya sebagai teman, sebagai sahabat, saya mengajak, mari kita kembali. Tuhan punya masa depan yang indah buat kamu. Jangan hancurkan masa depanmu hanya gara-gara kekecewaan kepada orang itu. Jangan hancurkan masa depanmu hanya gara-gara perkataan orang yang tidak berguna kepadamu. Jangan hancurkan masa depanmu dengan keinginan-keinginan yang sifatnya sementara. Dan jangan hancurkan masa depanmu hanya dengan karena engkau ingin melampiaskan kekesalan. Doa saya menyertai saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita berdoa. Bapa, siapapun yang telah menyaksikan program ini, hamba doa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mampukan untuk merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Beri hikmat-Mu, beri Roh Kudus-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya, dalam program Jendela Jiwa di Indraldo Unras Channel. Tuhan Yesus memberkati.